Buka warung mirip, minimarket di rumah, Part 22 yang cepat mengalahkan yang besar. Jadi totalnya 10.000. Ada yang mau ditambahin? Udah, uang pas ya. Yang cepat mengalahkan yang besar, sesuai dengan yang saya tulis sebelumnya. Yang cepat mengalahkan yang besar. Kalau Anda merasa sekarang bukan siapa-siapa, bisnisnya masih kecil, skala UMKM, dan merasa kita nggak akan jadi besar, kayaknya aku ini nggak akan bakal bisa scale up, Anda jangan khawatir karena ini mindsetnya, dengerin sampai habis. Yang cepat mengalahkan yang besar. Teman-teman pasti tahu brand-brand yang sekelas kamera Kodak, yang mungkin dulu kalian pasti ada yang pernah difoto sama brand ini. Selanjutnya sekelas BlackBerry, yang mungkin dulu kita pernah menjadi pemakai handphone merek BlackBerry, dan itu dulunya itu masih kayak iPhone sekarang lah ya. Dulunya itu viral banget, naik banget namanya, yang namanya BlackBerry, dan merek lainnya yaitu seperti Nokia. Dan ini jujur saja ini adalah brand-brand besar yang sekarang ini punah, dan sekarang mungkin udah jarang anak-anak muda yang menggunakan brand merek ini. Apalagi BlackBerry mungkin sekarang udah nggak ada lagi, teman-teman. Dan kalian tahu kesalahan mereka apa? Kesalahan mereka cuma satu, teman-teman. Kesalahan mereka tidak cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena zaman ini semakin kesini itu semakin maju, semakin canggih, semakin maju akan semakin lebih banyak lagi inovasi-inovasi atau barang-barang yang lebih bagus lagi. Nah, seperti contohnya iPhone ini. iPhone ini brandnya ya bagus sih. Dari iPhone yang terkecil sampai yang terbesar sekarang, yaitu iPhone 16 baru keluar. Nah, mereka ini pinter, mereka ini ngikutin perkembangan zaman, apa yang dibutuhin konsumen, apa yang dibutuhin masyarakat. Nah, sesuai dengan zaman yang sekarang gitu. Nah, sekarang zamannya orang konten kreator, orang yang butuh memori HP yang gede, kamera yang bagus. Jadi iPhone ini, aku ambil contoh iPhone ya teman-teman ya. Jadi iPhone ini selalu berbenah dari tipe ke tipe. Misalkan iPhone 15 kelebihannya ini, dan iPhone 16 ada kelebihannya lagi, teman-teman. Jadi mereka tidak mandek atau tidak berhenti di situ saja, selalu ngasih inovasi, adaptasi dengan perkembangan zaman, dengan kebutuhan yang dibutuhkan konsumen atau masyarakat. Nah, begitu juga dengan usaha kita, teman-teman. Jangan sampai kita sama dengan brand-brand yang udah aku sebutin sebelum-sebelumnya, kayak kamera Kodak, BlackBerry, Nokia, dan brand-brand lainnya yang sekarang mungkin udah punah. Jadi sebisa mungkin kita harus ikuti perkembangan zaman. Entah itu dari segi apapun itu, kita bisa kontennya kita kontenin, kita bisa perbaikinnya kita perbaikin. Misalkan kita yang sebelumnya menggunakan metode warung yang digantung-gantung, sekarang kita rubah ke susun-susun seperti ini yang aku contohin ini, teman-teman ya. Nah, pokoknya sebisa mungkin kita buat usaha kita semenarik mungkin dan enak mungkin dilihat, teman-teman, serapi, dan pokoknya kita ikutin aja perkembangan zaman. Karena apa? Karena kita harus berbenah, teman-teman. Dan jujur saja, setelah aku buka warung kayak gini, buka warung mirip minimarket, di sini aku hanya bermodal beli ini, teman-teman, beli raknya ini aku nyicil, enggak sekaligus. Dan ini aku alhamdulillah tadi datang lagi 2 rak itu yang masih kosong, yang masih mau saya isi. Nah, jadi seperti itu, aku juga nyicil, enggak sekaligus. Jadi aku beli 1, 2 gitu. Pas promo aku check out. Nah, setiap hari aku check out, enggak setiap hari juga.
aku lihat juga kondisinya. Kalau misalkan aku masih kurang rak, aku check out lagi untuk ngisi barang-barang ini, karena memang diperluin banget untuk rak-rak ini bagi saya. Nah, jadi untuk teman-teman di luaran sana yang punya usaha, kalau misalkan seperti biasanya itu kurang menarik atau omsetnya kurang, kalian cari caranya gimana, dan jangan sampai kalian terjerumus ke riba, teman-teman. Kalian mau nambahin modal tapi dengan ngutang, misalkan ngutang dengan bank, ngutang dengan yang koperasi, sama aja teman-teman, riba semua itu. Pokoknya sebisa mungkin kita olah warung kita itu, kita olah usaha kita itu sebisa mungkin jangan sampai minjem uang riba. Pokoknya jauhin banget yang namanya riba, teman-teman. Olah sebisa mungkin, semenarik mungkin yang kita punya, keluarin semua apa yang kita bisa, gimana pun caranya. Yang penting jangan sampai kita terjerumus di riba. Nah, ini telur alhamdulillah aku beli kemarin, ini udah sisa segitu teman-teman ya, sisa paling 5 kiloan. Alhamdulillah banget ya, itu rak aku belum aku isi, dan ini nanti akan aku susun dengan barang-barang yang aku belanja itu udah aku taruh di bawah, tinggal ngegunting-gunting. Nah, ini udah selesai aku gunting, tinggal aku susunin seperti ini teman-teman. Jadi nanti ini aku susunin sesuai dengan harganya teman-teman. Satu rak untuk 2.000 semua, satu rak lagi untuk 1.000-an gitu teman-teman. Jadi nanti mereka enak milihnya, mana yang 1.000 itu udah satu rak gitu, yang 2.000 itu udah beda rak lagi, jadi nggak kecampur-campur gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi aku berbagi ilmu kayak gini, ataupun aku kontenin kayak gini supaya bisa bermanfaat untuk orang-orang yang nonton video aku teman-teman. Misalkan mereka ada usaha, bisa banget kalian ikutin teman-teman ya, cara-cara yang seperti ini. Pokoknya yang positif-positif ambil aja teman-teman. Kalau yang kurang baik silahkan dibuang aja. Dan yang paling penting dalam usaha itu adalah kualitasnya teman-teman. Jangan sampai kita membodohi konsumen ya. Kalau bagus ya kita katain bagus, kalau misalkan kurang bagus ya kita katain kurang bagus, karena itu juga akan berpengaruh pada usaha kita teman-teman. Jadi katakan sesuai dengan faktanya lah teman-teman ya. Jangan sampai konsumen kecewa, karena kalau kecewa konsumen, siapa yang mau beli gitu teman-teman ya. Bangun kepercayaan konsumen kepada kita gitu, buat mereka puas. Seperti halnya brand-brand lainnya itu seperti kosmetik, begitu juga teman-teman. Yang dipentingin adalah kualitasnya, isinya, manfaatnya. Nah, itu yang perlu kita junjung tinggi, karena jadi pengusaha itu banyak saingannya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita jaga kualitas ataupun kuantitas produk kita. Dan bisa kalian ambil pelajaran video yang akan saya taruh setelah ini teman-teman. Setelah rame Nikita Mirzani, Loli, Fadel, dan Rasman dan kawan-kawan, ini ada yang lebih seru lagi guys, dan ini sangat bermanfaat untuk rakyat Indonesia ya, yaitu dokter detektif. Mungkin kalian udah pada tahu dan udah pada FYP di TikTok kalian, dokter detektif dan dokter Richard lagi panas-panasnya. Panasnya ini dikarenakan dokter Richard tidak sependapat dengan hasil uji lab dari dokter detektif mengenai produk dari Vienna, yaitu uji retinal menggunakan uji retinol.
Menurut Dr. Richard, uji retinal itu tidak bisa digunakan dengan uji retinol dan itu hasilnya akan invalid karena retinal diuji dengan retinol. Begitulah kira-kira maksud dari Dr. Richard. Dan ini ada yang lebih mencengangkan lagi, komenan dari Kak Endari. Dan komenan ini akan buat kita masyarakat awam yang tidak mengerti kimia kayak saya ini dari SMK dan kuliah di jurusan filsafat. Pokoknya komenan itu dari awal sampai akhir itu aku baca. Pokoknya ini aku ambil intinya aja ya. Intinya itu maksud dari Kak Endari itu, retinal itu adalah turunan dari retinol. Seharusnya kalau retinal ini turunan dari retinol, kalau diuji dengan retinol seharusnya itu terdeteksi. Ibaratnya gini lah guys ya, saya dan suami saya punya anak nih. Anak saya dites DNA atau tes apa, otomatis mau itu dari saya atau suami saya, ketika dites ke anak saya otomatis akan terdeteksi dari salah satunya, teman-teman. Nah itulah lebih kurangnya maksud dari Kak Endari itu. Karena retinal turunan dari retinol, seharusnya diuji retinol pun dia akan terdeteksi, tapi ini tidak. Dan itulah ya guys ya yang saya tangkap dari hal ini. Dan kenapa dokter detektif uji retinal menggunakan uji retinol, karena di SIG itu tidak ada untuk uji retinal. Makanya dokter detektif ini menggunakan uji retinol. Seharusnya kalau memang retinal ini turunan dari retinol, seharusnya itu terdeteksi. Tapi ini enggak. Nah, berhubung di sini dokter detektif lagi melakukan uji retinal di Shanghai, Cina. Kita tungguin aja lah ya guys ya. Saya juga penasaran, untuk 15 hari ke depan saya akan tunggu hasil lab dari uji retinal produk De Vienna dari dokter detektif. Kita semangatin terus dokter detektif, selalu sehat dan semoga selalu murah rezekinya ya guys ya, untuk Indonesia lebih pintar dan lebih sehat lagi. Dan kenapa saya bilang kita harus dukung dokter detektif, karena dengan adanya dokter detektif, insya Allah produk-produk Indonesia akan lebih baik lagi, teman-teman. Akan mampu bersaing dengan produk-produk luar dan kualitasnya itu akan lebih naik lagi gitu ya. Sehingga kita lebih mencintai produk-produk lokal nantinya. Dengan catatan kualitasnya pun harus ditingkatkan. Dan satu lagi yang bisa kita ambil sisi positif dari dokter detektif ini, yakni kesehatan masyarakat Indonesia itu lebih penting, teman-teman. Dan ini saya buat video tidak lagi menggunakan efek, teman-teman ya. Bisa kalian lihat sendiri, flek-flek hitam aku hilang, teman-teman. Saya mohon dengan kerendahan hatinya, dengan kebaikannya dari dokter detektif, saya mohon untuk diuji lab produk Skintific, karena saya pakai produk Skintific dan kalau hasilnya approve berarti produk Skintific memang benar-benar mantap. Dan fleknya itu dikarenakan aku pakai produk dokter dan itu berjerawatan muka aku. Jerawatnya itu sakit banget teman-teman, dan setelah jerawat itu akan muncul jadinya kayak gini, kayak koreng-koreng gini. Jadi aku klopek-klopekin dan jadilah flek hitam. Dan alhamdulillah aku udah ganti ke Skintific. Udah berapa, pokoknya udah habis berapa gitu ya. Alhamdulillah ini udah bisa buat video nggak pakai efek, teman-teman. Alhamdulillah. Dan saya mohon untuk dokter detektif untuk diuji lab produk Skintific ya. Semoga ini dinotis sama dokter detektif. Dan sebelum dan sesudahnya kalau ada kata-kata saya yang salah atau kurang benar, silahkan dikoreksi. Dan yang aku pakai itu produk dokternya itu yang udah tersebar luas di Indonesia, seluruh Indonesia udah ada cabangnya. Tapi lagi-lagi balik lagi ke kata-kata dokter bahwa skincare itu adalah cocok-cocokan. Dan kebetulan kulit aku nggak cocok dengan brand tersebut, walaupun brand itu udah besar dan kliniknya udah tersebar di seluruh Indonesia, tapi aku nggak cocok dan aku berpindah ke Skintific.
sini aku bukan endorse Skintific ataupun apapun itu, aku ya cuma sekedar pemakaian dari produk Skintific saja. Alhamdulillah banget ya, flek aku udah mau hilang lah ya. Oke, pokoknya di sini kita support terus dokter detektif, kita doain sehat badannya, murah rezekinya, dijauhkan dari orang-orang yang sirik, iri, dan dengki. Oke, see you next video. Semoga bermanfaat ya. Di sini aku nggak ada niat apapun